Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Sajud di hati, sajud di mata, sajud di kepala. Allah Akbar. Dapat semuanya hadir? Hadir semuanya? Ya. Siapa yang tidak hadir ya? Aina? Nadi. Oke. Siapa lagi? Ya. Oke. Baik. Sekarang pembelajaran kita kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk menandakan kita cinta tanah air, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib. Ya. Semua anak bapak harapkan berdiri. Semangat nak? Semangat. Pak, lihat dulu. Kita lakukan dulu breathing. Semuanya anak bapak berdiri. Ya. Berdiri. Nah, kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Kita keluarkan suara kita bersama-sama. Nah, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8
Nah, baik. Apa saja alat elektronik atau teknologi yang digunakan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Apa lagi? Kipas angin. Apa lagi? Mesin cuci, setrika. Ada yang lain? Handphone, HP, laptop, blender. Oke, itu semua adalah alat-alat elektronik. Ya, alat elektronik tadi itu terbagi atas dua. Ada yang cerdas dan non cerdas. Ya. Coba anak bapak perhatikan gambar yang ada di depan. Yang pertama, ini gambar apa? Kipas angin. Ya. Kemudian yang kedua, vakum. Ya. Yang ketiga, YouTube. Yang keempat, Google Maps. Yang ketiga, yang terakhir, kalkulator. Nah, pernah anak bapak menggunakan kipas angin? Kapan itu? Pada saat hari panas. Bagaimana cara penggunaannya? Dicolokkan dan dipencet, barulah dia hidup. Kemudian yang kedua, ya, ini gambar apa? Robot vakum. Ya, bagaimana cara kerjanya? Dipencet. Dia jalan sendiri. Ya, yang ketiga itu YouTube. Pernah anak bapak menggunakan YouTube? Pernah. Untuk apa itu YouTube? Cuma menonton. Iya. Ya. Lain dari menonton? Tidak ada. Mendengarkan nyanyian lagu juga. Nah, di YouTube bisa kita belajar nggak? Bisa. Sangat besar manfaatnya. Yang penting kita tahu batasnya, ya. Kenapa bapak katakan tahu batasnya? Karena di YouTube ini ada pelajaran yang jelek dan ada yang bagus atau yang baik. Ya, contoh yang baiknya, ya, itu bisa kita mempelajari pelajaran yang tidak atau yang kurang kita pahami di sekolah. Kita bisa membukanya lagi di YouTube, ya, mempelajarinya. Kalau yang jeleknya apa? Film-film yang buruk-buruk itu, ya, seperti film-film perkelahian itu kan contoh-contoh yang tidak baik. Ya, kemudian Google Maps, ya, pernahkah anak bapak menggunakannya? Kapan? Menjadi alat. Ya. Kalau seandainya anak bapak pergi ke Padang, kalian kapai ke Masjid Raya Padang, kalian tidak tahu jalan. Bagaimana caranya? Kita buka Google. Katanya orang kan? Tidak. Cuma kita bertanya kepada handphone kita dengan cara membuka Google Maps. Nah, dia akan menunjukkan jalan-jalan yang terdekat. Kemudian kalkulator. Nah, kalkulator ini bagaimana? Untuk perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Di antara gambar yang di sini, ya, mana gambar yang non cerdas? Apa lagi?
kalkulator. Yang cerdas? Internet, YouTube. Baik, kita lanjut. Nah, ini berapa anak? Antum? Seperti apa bentuknya? Nah, kentongan yang pakai wajah manusia. Yang kedua, gambar apa ini? Gemini AI. Pernah anak bapak menggunakannya? Pernah. Nah, untuk apa itu? Apa? Mencari sesuatu. Nah, ini juga gambar siapa ini? Ini kerjanya siapa ini? Polisi. Apa yang membuat gambar seorang siswa bisa menjadi seorang polisi? AI. Begitu hebatnya AI itu saat sekarang ini. Tetapi lebih hebat manusia. Yang membuat AI itu siapa? Siapa yang bikin? Manusia. Ya, manusia yang membuat programnya sehingga dia bisa menjadi robot pintar seperti itu. Ya, baik. Nih, cara kerja kecerdasan artifisial. Nah, setelah belajar, ia bisa memberikan hasil berupa prediksi atau output lainnya seperti keputusan, hasil karya seni, prediksi, saran, dan lainnya. Misalnya jika kecerdasan artifisial telah dilatih dengan banyak gambar kucing, maka kecerdasan artifisial bisa menebak apakah gambar baru adalah kucing atau bukan. Contoh pada Google Map atau Waze memprediksi jalan mana yang macet berdasarkan data lalu lintas sebelumnya. Nah, misalnya anak apa? Pergi ke bandara. Ya, pergi ke bandara. Kalian lewat jalan Khatib Sulaiman. Ya, di situ sering terjadi macet. Kalau kita menggunakan Google Map tadi, ya, dia akan menunjukkan arah jalan yang terbebas, jalan yang dekat dan terbebas dari kemacetan. Nah, jadi penting sekali untuk memperhatikan bahwa kecerdasan artifisial tidak selalu benar. Nah, jika kecerdasan artifisial diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih kecerdasan artifisial, semakin akurat hasilnya. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar. Nah, jadi semuanya coba perhatikan video yang kita tampilkan ini dulu. Mesin cerdas demi simak cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner?
Video kedua ada yang namanya robot vakum. Lihatlah, robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak, vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Jadi dari video tadi ada dua benda yang sama apa itu nak? Sama-sama mesin vakum. Yang satu mesinnya vakum non cerdas. Bagaimana cara kerjanya? Didorong oleh manusia. Ya. Yang kedua, robot vakum. Ya, cara kerjanya dia cuman dipencet. Dia akan beroperasi dengan sendiri. Ya, bahkan dia bisa memprediksi ya barang-barang yang bisa bertabrakan dengan dia dan juga memprediksi debu-debu atau sampah yang ada. Ya. Pertama, belajar dari pengalaman. Tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya, jadi sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama coba baca apa itu? Belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Nah, coba yang kedua nak. Menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Kemudian yang terakhir, coba nak, baca. Ya, membuat keputusan sendiri. Nah, jadi itulah sebuah mesin dapat dikategorikan sebagai mesin cerdas. Nah, dia bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Kemudian dia juga bisa menyesuaikan dirinya dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang atau
program kembali. Nah, kemudian yang terakhirnya itu mesin itu juga bisa membuat sebuah keputusan. Berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi. Mesin cerdas diam dari aspek adaptasi. Mesin cerdas cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Nah, jadi perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non cerdas. Nah, yang pertama mesin cerdas ini dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Ya, begitu mesin cerdas. Kemudian yang kedua, mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Seperti yang mesin non cerdas ini. Ya, kita ingin membuat sebuah sambal. Nah, itu kita menggunakan blender. Nah, blender itu apakah dia dimasukkan cabenya? Apakah dia langsung beroperasi? Tidak. Nah, perlu adanya dorongan atau instruksi dari manusia baru dia bisa bekerja. Sedangkan mesin cerdas inilah kita cuma bisa memasukkan data seperti kita menggunakan ini apa? HP. Nah, HP ini termasuk mesin cerdas atau gimana? Ya, apa saja yang terdapat di dalamnya? Google, apa lagi? WhatsApp, apa lagi? YouTube, TikTok, Telegram, apa lagi? Cici, oke. Itu semuanya adalah aplikasi yang mempergunakan mesin cerdas. Nah, Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. nah, perbandingan yang kedua yaitu mesin cerdas. Nah, itu yang pertama, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Nah, seperti anak bapak mempergunakan TikTok, kalian sering melihat atau belanja online. Nah, kalian membeli sebuah baju. Nah, ingin membeli sepatu. Kalau kita sering mempergunakan atau belanja di TikTok itu, yang keluar apa? Apa yang tampilan pertamanya apa? Baju. Nah, semakin sering kita membuka TikTok itu, ya, apa yang kita buka di TikTok itu, kita membuka baju, ya, dia akan mengeluarkan baju. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tepat. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri
berdasarkan data. Sedangkan mesin cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real-time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas? Sudah paham, nak? Atau belum perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Sudah, nak? Nah, sekarang coba Bapak tanya. Nah, coba sebutkan salah satu mesin cerdas. Robot vakum. Mana? Google Maps. Nah, coba contoh dari mesin non cerdas. Mesin non cerdas tadi. Hah? Kipas angin. Apa lagi? Setrika. Ya, itu semua adalah non cerdas. Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin non cerdas. Yang kedua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan mesin non cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin non cerdas. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada Blender. Blender merupakan mesin non cerdas. Dan terakhir ada robot vakum. Robot vakum merupakan mesin cerdas. Anak-anak sudah paham kan? Terima kasih. Terima kasih. Nah, baik. Kemudian selanjutnya konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama, ya, mesin cerdas vs mesin non cerdas. Nah, sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika jika ia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau tidak hanya mengikuti instruksi
yang sama berulang kali. Kemudian yang kedua itu menyesuaikan. Nah, kemudian perbandingannya. Perbandingan mesin cerdas, kecerdasan artifisial, dan mesin non cerdas. Nah, yang pertama pada aspek cara kerja. Pada mesin cerdas, ya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kemudian yang pada mesin non cerdas, nah, hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Nah, contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi. 1 atau A, asisten virtual seperti Google Map, ya, atau Siri, ya, yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian yang kedua, chatbot, layanan pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belajar daring atau layanan konsumen yang memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan pelanggan dan memberikan jawaban otomatis. Dan terakhir, mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan lalu lintas dan rambu-rambunya. Kemudian selanjutnya contoh mesin non cerdas. Ya, yang pertama apa ini lah? Remote. Yang kedua? Kalkulator. Yang ketiga? Mesin cuci. Nah, ini merupakan mesin non cerdas. Untuk itulah penyampaian Bapak pada hari ini. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, kita melakukan refleksi dulu. Ya. Dari paparan video tadi, ya, apa saja yang kalian ketahui tentang mesin cerdas tadi? Robot hapus, kipas angin, AI, apa lagi? Cici dan Gemini. Nah, non cerdasnya? Nah, apa lagi? Cici, remote TV, apa lagi? Apa? Kalkulator. Nah, oke. Baik, untuk ini kita ada KPD yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan Bapak kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada soalnya. Ya.
Hah? Tuh. Sibuk ya. Sekarang Bapak minta ya anak Bapak satu persatu ke depan ya untuk menuliskan ya mesin cerdas atau non cerdas ya boleh dari belakang. Mau mesin apa yang dibikin? Nah ini salah satu mau mesin cerdas atau non cerdas. Tidak, namanya itu. Nama saja, bukan gambarnya. Nama saja. Dia mesin cerdas, dia. Tuang
Betul ini semua nak? Enam cerdas ini? Betul? Ya. Mesin cuci, remote TV, kemudian lampu, ya, kipas angin dan blender. Ya. Ini betul, semuanya betul. Ya. Nama mesin non cerdas. Kemudian yang cerdasnya ada 3 buah dibikin. Nah, sudah Bapak membuat 3 buah. Nah, ini penulisannya. Ya. Nah, kemudian itu mobil Tesla dan robot vakum. Nah, baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari modul 4. Ya, sebelum pulang hari kita bersyukur dulu. Ke kelas silakan.